Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para ikhwan dan para akhwat, bapak ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Majelis Ta'lim Qalbun Salim BSD yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan bahasan kita. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang syarat, rukun, wajib dan sunnah-sunnah salat. Ini berkaitan dengan fikih ya. Kita harus bisa tahu mana itu syarat, mana itu rukun, mana itu wajib, dan mana itu sunnah salat ya. Karena masing-masing memiliki hukum yang berbeda-beda ya. Syarat, rukun, wajib, sunnah. Apa bedanya ya antara syarat, rukun, wajib dan sunnah? Adapun syarat, maka dia disiapkan sebelum sholat ya. Sebelum sholat ya. Yang bisa dibagi menjadi dua ya. Ada namanya syarat wajib, namanya syarat sah ya. Syarat wajib maksudnya apa? Maksudnya siapa yang terkena kewajiban sholat. Siapa yang terkena kewajiban sholat? Mudah, yaitu apa? Syaratnya dia harus Islam ya. Kemudian berakal, tidak gila, berakal, tidak gila. Kemudian balik ya. Ya, sudah dewasa ya. Ya. Mereka inilah yang wajib terkena kewajiban sholat ya. Kemudian adapun syarat sah, kapan baru sah? Maka di sini adalah suci dari hadas, kemudian suci baju ya, dan tempat dari najis, yaitu dari najis. Kemudian masuk waktu sholat, intinya menutup aurat. Kemudian menghadap kiblat. Kemudian berniat dalam hati. Perhatikan, inilah yang disebut dengan syarat ya. Syarat sholat, intinya dia disiapkan sebelum sholat ya. Adapun rukun, wajib dan sunnah, inilah yang membentuk rangkaian sholat. Di rangkaian sholat itu ketika terjadi rukun, wajib dan sunnah ya. Apa bedanya rukun dengan wajib dan sunnah? Di sini, kalau rukun, ya saya tulis di atasnya ya. Rukun ya, jika ditinggalkan sengaja atau tidak sengaja, sholat batal. Ini bedanya. Kalau rukun ditinggalkan sengaja tidak sengaja, sholat batal ya. Sengaja atau tidak sengaja maka sholat batal, kecuali ada uzur ya, Sama dengan syarat juga mirip ya. Jika ditinggalkan sengaja atau tidak sengaja, maka sholat batal, kecuali ada uzur ya. Terkadang kita bisa meninggalkan syarat ya. Kalau ada uzur, misalnya kita sholat tidak menghadap kiblat ya. Contohnya, kenapa? Karena kita nggak tahu arah kiblat ya. Misalnya kita sholat ternyata sebagian aurat harus kelihatan karena kita di tengah hutan, misalnya tidak ada tempat, tidak ada baju untuk dipakai. Ini ya contoh, kita ternyata dalam kondisi najis, tidak bisa melepaskan daripada najis. Ini tapi intinya kalau tidak ada uzur, maka syarat jika ditinggalkan sengaja atau tidak sengaja maka sholatnya batal. Mirip dengan rukun. Antara syarat dengan rukun mirip. Bedanya syarat adalah sebelum sholat.
Kalau syarat disiapkan sebelum sholat ya. Baik, rukun apa aja biar kita ada gambaran ya. Bisa lihat di buku bekal sholat, rukun sholat. Antaranya satu, saya tulis nomornya. Satu, berdiri. Berdiri. Kemudian takbiratul ihram. Yang tiga, baca Al-Fatihah. Keempat, ruku. Lima, bangkit dari ruku. Kok disertai i'tidal. I'tidal. Yang keenam, sujud dengan 7 anggota. Kemudian 7, duduk di antara 2 sujud. Delapan, kemudian tumakninah ya. Tumakninah. Kemudian 9, tasyahud akhir. Duduk tasyahud akhir. 10, tasyahud akhir. Kemudian 11, sholawat pada Nabi. 12, tertib. 13, salam. Baik, ini disebut dengan rukun-rukun sholat. Kemudian wajib-wajib sholat. Apa saja wajib-wajib sholat? Satu, takbir intikal. Takbir perpindahan. Yang kedua, mengangkat kedua tangan. Bukan. Ini sunnah salat. Sunnah salat. Yang pertama, takbir perpindahan. Itu disebut dengan intikal. Kemudian yang kedua, mengucapkan tasmi'. Tasmi' yaitu sami Allah liman hamidah. Liman hamidah. Dan yang ketiga, tasbih. Tasbih ketika ruku dan sujud. Kemudian yang keempat adalah mengucapkan Rabbi ghufirli. Firli ya, ketika duduk di antara 2 sujud. Kemudian kelima, duduk tasyahud awal. 6, tasyahud awal. Baik, inilah perkara-perkara yang wajib dalam sholat. Nanti akan dijelaskan bedanya apa. Kemudian yang terakhir yang sunnah. Yang sunnah apa aja? Yang sunnah banyak ya. Di antaranya mengangkat tangan ya. Mengangkat kedua tangan ketika takbir ya. Yang kedua, sedekap. Ketiga, doa istiftah. Doa istiftah. Keempat, doa isti'adzah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian yang kelima ya, basmalah dengan jahar atau sir sesuai dengan khilaf para ulama. Yang keenam, mengucapkan amin.
Kemudian 7 membaca surat setelah Al-Fatihah. 8 masih banyak ya. Intinya dan lain-lain ya. Nanti bisa dilihat dalam buku. Ya, saya ingin menyampaikan fikih yang berkaitan dengan ini semua. Baik, kita kembali perbedaan antara syarat, rukun dan wajib. Apa kalau wajib bagaimana? Kalau wajib, jika sengaja ditinggalkan, salat batal. Kemudian jika tidak sengaja, maka sujud sahwi dan salat tidak batal. Ya. Kemudian kalau sunnah, jika sengaja ditinggalkan tidak mengapa. Jika lupa ditinggalkan karena lupa, padahal biasa dikerjakan, maka sujud sahwi ya. Maka disunahkan sujud sahwi ya. Inilah gambaran secara sederhana ya antara syarat, rukun, wajib dan sunnah ya. Maka garis besar salat adalah hal-hal ini. Para fuqaha ketika membahas tentang masalah fikih salat, maka berputar masalah ini, masalah syarat wajib, syarat sah, rukun-rukun, wajib-wajib, kemudian sunnah-sunnah ya. Jadi kita tahu kalau seorang misalnya sholat, ternyata dia lupa belum mandi junub ya, dia sholat, maka sholatnya tidak sah. Kenapa? Syaratnya tidak terpenuhi ya. Misalnya demikian juga nanti ada perincian bagaimana dengan kalau seorang sholat ternyata dia lupa bajunya dalam kondisi ada najisnya, maka ini yang benar bahwasanya tidak mengapa karena dia tidak tahu ya. Tapi ini secara umum, jika ditinggalkan sengaja tidak sengaja maka salatnya batal kecuali ada uzur tentunya ya, kecuali ada uzur. Ada uzur ya. Sama misalnya seorang salat ternyata belum masuk waktu, dia salat zuhur, salat asar jam 2 siang, padahal salat asar jam 3:04 misalnya. Jam 2 siang dia salat enggak sengaja, ya salatnya tidak sah karena tidak memenuhi persyaratan ya. Misalnya sholat, dia tidak berniat, ya ini agak sulit dibayangkan, tapi seandainya dia lupa berniat, dia sholat saja, tidak berniat dalam hati, maka sholatnya tidak sah. Ya. Jadi ini ada secara umum, ditinggalkan sengaja tidak sengaja, maka sholatnya batal harus diulang. Ya. Baik, kita rincikan saja di sini. Ya. Misalnya, jika lupa, sehingga sholat ya sebelum masuk waktu atau belum mandi junub misalnya ya. Atau maka wajib ulang sholat. Tetapi jika tidak tahu, ternyata pakaian ada najisnya, maka ada dua kemungkinan. Dan jika mungkin dilepas, ya, maka itu mohon maaf. Jika tahunya setelah selesai sholat, maka uzur ya. Uzur dan sholatnya sah karena dia tidak tahu. Kemudian jika tahunya sedang sholat, misalnya di rakaat kedua misalnya,
Apa yang dilakukan? Maka dua kemungkinan. Jika mungkin najisnya dilepas, ya, maka lanjut sholat. Jika tidak mungkin dilepas, maka batalkan sholat. Nabi SAW pernah sholat. Ketika itu Nabi tengah sholat, kemudian Rasulullah SAW lepaskan sepatunya. Para sahabat yang lihat Nabi lepaskan sendalnya atau sepatunya, para sahabat ikut melepaskan sepatunya dan sendalnya. Nabi bertanya, kenapa kalian melepaskan? Karena dulu para sahabat sholat pakai khifaf, pakai sepatu. Mereka sholat pakai sepatu dan mereka sholat di tanah, ya. Namun yang aneh, di tengah sholat Nabi lepaskan sepatunya. Sehingga sahabat ikut-ikutan karena mereka kan berimam kepada Nabi. Nabi lepas sepatu, mereka juga ikut lepas sepatu. Maka Nabi bertanya, kenapa kalian lepaskan sepatu kalian? Kata mereka, ya Rasulullah, kami lihat Anda melepaskan sepatu Anda. Maka Nabi mengatakan, tadi Jibril mengabarkan kepadaku bahwasanya pada sepatu saya ada najis, maka saya lepas. Ya. Jadi kita lihat kondisinya, dan Nabi setelah melepaskan sepatunya ada najis, Nabi melanjutkan sholatnya. Berarti dalam masalah syarat sholat, salat sholat, ya. Ini kita berbicara tentang syarat sah, ya. Ini bicara tentang apa? Syarat sah. Tentang bicara masalah syarat sah sholat. Ada hal yang tidak ada udzur sama sekali, ya, seperti berkaitan dengan masuk waktu atau belum berwudu, belum mandi junub. Maka jika seorang sholat dan dia lupa berwudu atau dia lupa mandi junub, sholatnya tidak sah, tidak ada udzur bagi dia. Atau dia sholat ternyata belum masuk waktu, maka tidak ada udzur bagi dia. Ya. Lain halnya ketika masalah najis. Kalau ternyata dalam pakaiannya najis dan dia tidak tahu, kalau dia tahu sholatnya batal. Ya. Ini masalahnya jika dia tidak tahu. Dia tidak tahu ternyata di bajunya ada najis. Jika dia tahu setelah sholat, maka sholatnya sah. Setelah sholat baru lihat, ternyata celana yang saya pakai kena kencing anak saya. Baru sadar setelah selesai sholat. Bagaimana hukum sholatnya? Karena dia tidak tahu, maka sholatnya sah. Dalilnya apa? Dalilnya tadi Nabi sholat terus. Nabi sholat, misalnya Nabi baru tahu rakaat ketiga, rakaat pertama dan kedua Nabi tidak ulangi. Rakaat pertama yang kedua yang beserta dengan najis Nabi tidak ulangi, Nabi tinggal melanjutkan. Berarti rakaat pertama dan rakaat kedua yang Nabi sholat dengan pakai sepatu najis tetap sah. Namun ketika Nabi tahu, Nabi lepaskan sepatunya. Oleh karena jika seorang ternyata sholat dalam kondisi bernajis dan dia tidak sadar, maksudnya najis pakaian, ya, atau najis di sajadahnya misalnya tidak sadar, dan dia sadar setelah selesai sholat, maka sholatnya sah dan dia berudzur. Adapun jika dia tahunya sedang sholat dia tahu, ternyata sajadahnya ada najisnya, atau bajunya ada najisnya, atau sarungnya najis, atau songkoknya ada najisnya. Apa yang dilakukan? Misalnya dia ingat di rakaat kedua, dia sadar rakaat kedua, maka perhatikan. Jika mungkin untuk dilepas najisnya, maka lanjut sholat. Atau najisnya di songkoknya, lepas. Misalnya dia najis di sarungnya, sarungnya kena ngompol anaknya, dia lepas, jadi dia pakai celana panjang misalnya di bawahnya. Lepas saja, nggak ada masalah, bisa dilepas. Atau ternyata di bajunya, sementara dalam bajunya dia masih pakai kaos dalam, dia buka bajunya, kemudian dia lanjutkan sholatnya. Kenapa? Dia masih menutup aurat. Jika mungkin untuk dilepas, maka lepaskan dan lanjutkan sholat. Namun yang masalah jika tidak mungkin dilepas, misalnya dia pakai baju atau dia pakai celana, ternyata celananya kena najis, yang nggak mungkin, dia mau lepas, akhirnya auratnya kelihatan, maka tidak mungkin dilepas, maka batalkan sholat, kemudian sholat ulang. Ini berkaitan dengan apa? Dengan syarat sah sholat. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Tapi berkaitan dengan rukun, perhatikan. Kalau rukun, dia bedanya rukun dengan syarat. Syarat ini dia disiapkan sebelum sholat dan dia menemani sholat sampai selesai. Disiapkan sebelum sholat, kemudian dan menemani sholat hingga selesai. Artinya selama sholat dia harus suci dari hadas, harus suci baju dan tempatnya dari najis, ya, harus menutup aurat, harus menghadap kiblat. Ini selama sholat dia menemani terus. Kalau di tengah jalan ternyata dia batal, ya batal sholatnya. Tetapi rukun dia tidak senantiasa, dia berpindah dari satu rukun ke rukun yang lain. Ya, rukun adalah rukun berpindah dari satu ke yang lainnya. Berpindah dari satu ke yang lainnya. Dari satu yang lain. Dari berdiri, kemudian menuju takbiratul ihram, kemudian menuju al-fatihah, ruku, kemudian terus sampai selesai. Ini rukun tidak boleh ditinggalkan meskipun tidak sengaja. Kalau seorang tidak sengaja, maka rakaatnya tidak sah. Rakaatnya tidak sah. Contoh, dia sholat, ternyata dia sampai rakaat ketiga. Ternyata dia lupa rakaat pertama, dia belum baca Al-Fatihah. Bagaimana kata ulama? Berarti rakaat pertama, rakaat kedua semuanya tidak sah. Maka dia harus mulai lagi rakaat ketiga, dianggap rakaat pertama. Kenapa? Karena semua yang dibangun di atas ketidaksahan, maka berlanjut lagi tidak sah. Saya ulangi. Seorang sholat, Allahu Akbar rakaat pertama. Dia langsung baca
Inna a'tainakal kautsar fasholli rabbika wanhar. Dia tidak baca Al-Fatihah. Padahal baca Al-Fatihah rukun. Tidak boleh ditinggalkan meskipun tidak sengaja. Kemudian dia ruku, kemudian dia rakaat pertama, kemudian dia bangun rakaat kedua dia baca biasa. Al-Fatihah, kemudian surat pendek, kemudian dia duduk, kemudian dia tasyahud awal, kemudian dia bangun rakaat ketiga, Allahu Akbar. Baru dia sadar, oh, ternyata rakaat pertama saya belum baca Al-Fatihah. Maka rakaat pertama tidak sah dan semua yang dibangun di atas rakaat pertama juga tidak rakaat tersebut tidak sah. Maka bagaimana? Maka dia anggap rakaat keduanya yang ada Al-Fatihahnya itu yang merupakan rakaat pertama. Saya ulangi. Dia anggap rakaat keduanya itulah rakaat pertama ya. Karena rakaat pertama ketika dia baca Al-Fatihah sudah tidak sah ya. Demikian juga misalnya seorang sholat kemudian misalnya dia lupa sujud di antara dua sujud ya. Harusnya kalau dia sujud pertama dia langsung bangun rakaat kedua. Sujud pertama dia langsung bangun rakaat kedua. Setelah itu dia lanjut sampai rakaat ketiga. Ya, apa yang dilakukan? Maka dia kembali di tempat dia lupa. Ya, dia kembali di tempat dia lupa. Saya ulangi, dia kembali di tempat di mana dia lupa. Ya, misalnya dia lupa di rakaat pertama, sujud pertama. Ya, apa yang dia lakukan? Maka ketika sampai rakaat ketiga dia ulangi lagi, kembali langsung ke tempat dia duduk di antara dua sujud rakaat pertama. Karena semua yang dibangun di atas yang tidak sah ini juga tidak beres. Tapi nanti akan kita bahas. Intinya saya ingin sampaikan bahwasanya ini rukun-rukun ini kalau ditinggalkan sengaja maupun nggak sengaja membuat sholat bermasalah. Sholat batal kalau dilanjutkan sampai selesai. Ya, rakaatnya batal. Rakaat sholatnya batal. Mohon maaf ya. Rakaat sholatnya batal ya. Beda dengan wajib. Kalau wajib, perhatikan takbir intiqal Allahu Akbar. Jika seorang lupa misalnya dari berdiri kemudian ruku, dia lupa mengucapkan Allahu Akbar. Atau ketika dia bangun dia lupa bilang Sami Allahu liman hamidah, dia lupa. Maka kalau dia lupa, salatnya tetap sah, namun dia sujud sahwi, salatnya tidak batal. Tapi kalau dia sengaja meninggalkan, maka salatnya batal. Kalau dia sengaja meninggalkan, maka salatnya batal. Dia sengaja salat tidak mau takbir misalnya. Dia sengaja salat tidak mau bilang Sami Allahu liman hamidah. Dia sengaja salat ruku dan sujud tidak mau bilang subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azim, bihamdi, enggak mau. Maka kata para ulama salatnya tidak sah. Kenapa? Ini semua wajib. Yang wajib sengaja ditinggalkan tidak sah salat. Artinya tidak sah salatnya. Tapi kalau dia tidak sengaja, maka dia sujud sahwi dan tidak batal. Adapun sunnah, mengangkat kedua tangan. Kalau kita sholat, Allahu Akbar, tanpa mengangkat kedua tangan. Apa sholat sah? Sholatnya sah, karena mengangkat kedua tangan gini, ini sunnah. Sama, sedekap juga hukumnya apa? Sunnah. Sebagian orang sholat, misalnya, Allahu Akbar, Alhamdulillahirabbil alamin, langsung, ya, sholatnya sah. Karena tapi dia meninggalkan banyak sunnah. Ya. Sunnah diantaranya mengangkat kedua tangan, sedekap, doa istiftah, isti'adzah, basmalah dengan sir atau jahar sesuai dengan khilaf. Mengucapkan amin, baca surat setelah Al-Fatihah dan lain-lain, banyak sekali sunnah-sunnah salat. Kalau dia sengaja meninggalkan, maka salatnya sah dan tidak perlu sujud. Contoh, dia lihat waktu asar sebentar lagi atau waktu zuhur sebentar lagi habis. 3 menit lagi waktu zuhur habis, masuk waktu salat asar. Sudah langsung dia takbir. Allahu Akbar, alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Langsung, tidak pakai isti'adzah, tidak pakai istiftah. Bismillahirrahmanirrahim. Waladhdallin amin. Langsung Allahu Akbar ruku. Enggak apa-apa, karena yang dia tinggalkan adalah sunnah-sunnah dan tidak wajib karena ada keperluan. Tetapi kalau dia biasanya melakukan suatu sunnah, misalnya dia biasanya baca doa istiftah, biasanya itu kebiasaan dia. Suatu hari dia sholat, dia lupa baca doa istiftah, maka dia disyariatkan sujud sahwi. Karena dia meninggalkan sunnah yang biasa dia kerjakan dan dia lupa mengerjakannya. Beda kalau dia sengaja meninggalkan. Kalau dia sengaja meninggalkan, maka tidak perlu sujud sahwi karena dia lupa. Tapi kalau dia biasa melakukan sunnah tersebut dan dia lupa sehingga dia meninggalkannya, maka dia sujud sahwi. Dari situ ulama Syafi'iyah yang berpendapat bahwasanya doa kunut ya adalah sunnah, maka jika dia sengaja meninggalkan doa kunut, dia tidak kerjakan, tidak perlu sujud sahwi. Tapi kalau dia lupa mengerjakan kunut subuh dan itu kebiasaan dia, maka dia sujud sahwi. Makanya dipraktekkan di tanah air kita, kalau ada orang yang lupa kunut subuh, salat subuh padahal itu kebiasaan dia, maka dia sujud sahwi. Ini sementara, sini kita lanjutkan. Setelah ini, ikhwan dan akhwat Majelis Ta'lim Qalbun Salim, kita akan bahas tentang misalnya yang sangat penting untuk kita ketahui adalah masalah syarat salat, masalah masuk waktu. Ya. Ya, kita akan bahas, mudah-mudahan cukup waktunya. Masuk waktu salat ya. Tadi kita ulangi rukun sah, syarat sah salat diantaranya masuk waktu, kemudian suci dari hadas, yaitu kita harus bersuci, kemudian suci dari najis, yaitu pakaian kita harus tidak najis, tempat salat kita tidak najis,
ya. Kemudian menutup aurat, ya, menutup aurat. Kemudian diantaranya adalah niat, ya. Ini diantara hal-hal yang merupakan syarat salat, syarat sah salat. Tapi kita akan bahas syarat sah salat, ya. Mudah-mudahan kita selesaikan secara global, ya. Baik, syarat sah salat. Tadi kita sebutkan syarat sah salat, ya. Di antaranya, ya, tidak urut kita, ya, di antaranya masuk waktu. Kemudian di antaranya menutup aurat. Ini juga harus kita bahas. Kemudian di antaranya suci dari hadas. Kemudian suci dari najis. Menghadap kiblat. Katanya niat, ya. Baik, ini adalah syarat-syarat sah salat. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Baik, kita akan bahas masuk waktu. Kita tahu ada beberapa waktu. Zuhur, kemudian asar, kemudian maghrib, kemudian isya, kemudian subuh. Baik, perhatikan, adapun zuhur, awal waktu, kapan awal waktunya? Ketika matahari tergelincir dari tengah langit. Ketika matahari tergelincir dari tengah langit. Ya. Kemudian akhir waktu ketika panjang bayangan benda sama dengan panjang benda. Ini yang perlu kita bahas yang mudah. Bagaimana cara mengetahui masuk waktu sholat zuhur? Yaitu ketika matahari tergelincir, yaitu dari timur ke arah barat. Dari timur, kita tahu matahari terbit dari timur, kemudian sampai di tengah langit, kemudian dia ke arah barat. Ketika dia tergelincir ke arah barat, berarti masuk waktu sholat zuhur. Mudahnya bagaimana? Mudahnya tinggal kita tahu waktu kapan matahari terbit dan kapan matahari terbenam bagi dua. Matahari terbit, matahari terbenam bagi dua, itulah waktu sholat zuhur. Saya ulangi, kapan kita tahu matahari terbit, sunrise, sama kemudian matahari terbenam bagi dua, itulah awal waktu sholat zuhur, ya. Ya. Kita bisa melihat juga dengan masakan benda, misalnya masak benda, lihat matahari. Kalau benda bergerak, ketika matahari timur berarti benda ke arah barat, bayangan benda ke arah barat. Ketika matahari bergerak, maka bayangan semakin mengecil, habis. Kemudian begitu bayangan mulai ke arah timur, berarti sudah masuk waktu zuhur. Ya, kalau kita bisa lihat dengan benda, ya. Akhir waktu ketika bayangan benda sama dengan panjang benda. Jadi saya gambarkan misalnya ini matahari, ya. Tadi warna merah, ya. Ya. Ini ada benda, kita berdirikan benda. Matahari terbit dari timur, ini matahari di sini, ya misalnya. Maka panjang bayangan benda tentu sangat panjang, ya. Bayangan benda misalnya sangat panjang banget, ya. Ini panjangan benda, panjangannya sangat ini. Kemudian matahari bergerak. Matahari bergerak ke arah sini. Maka bayangan benda juga bergerak dari sini menuju semakin kecil, semakin pendek, ya. Jadi pendek. Terus sampai ketika matahari di tengah. Ketika matahari di tengah, maka bayangan benda habis. Bayangan benda habis. Di sini bayangan benda. Ketika matahari bergelincir ke barat, ya. Bayangan benda ke arah sini. Ini bayangan benda, misalnya saya kasih warna biru, ke arah sini. Muncul, ya, bayangan benda
maka inilah masuk saatnya waktu zuhur. Karena bayangan mulai pindah ke arah timur ya. Matahari sudah tergelincir ke arah barat. Ini waktu masuk zuhur. Kapan berakhirnya? Berakhirnya ketika matahari ya. Di sini misalnya ya. Ini awal waktu. Ternyata bayangan benda sudah sama dengan panjang benda. Ini panjang. Ini bayangan. Kita lihat sama panjangnya. Maka ini akhir waktu salat zuhur. Akhir salat waktu zuhur. Ya sekarang gampang, sekarang tinggal pakai jam sehingga jadwal salat kita tahu. Cuma saya gambarkan secara logikanya demikian ya. Jadi kalau bayangan benda tadinya di arah barat, mulai berkurang ketika sampai pada titik dia berhenti, ketika dia berpindah ke arah timur maka masuk waktu salat zuhur. Ketika panjang bayangan benda sampai sama dengan panjang benda maka berakhirlah waktu salat zuhur ya. Nanti ada masalah fai'uz zawal, saya ingin bahas tapi nanti kawan-kawan tambah pusing, enggak usah lah, cukuplah ya. Adapun asar kapan awal waktu? Awal waktu dengan berakhirnya waktu zuhur. Waktu zuhur. Kemudian akhir waktu asar ada beberapa kondisi ya. Yang pertama, akhir waktu pilihan, waktu tanpa uzur. Kemudian akhir waktu darurat karena ada uzur. Baik, akhir waktu tanpa uzur yaitu ketika bayangan benda panjang bayangan benda sama dengan 2 kali panjang benda. Ya, dalam hadis disebutkan dalam sebagian riwayat hatta sara dhillu syai'i mithlaihi, sampai panjangan bayangan benda 2 kali panjang benda. Dalam riwayat yang lain selama belum menguning langit. Selama langit belum menguning. Baik. Kalau orang dalam tidak ada uzur, maka dia harus salat asar segera. Tidak boleh dia tunda-tunda sampai matahari menguning. Kalau dia sengaja menunda salat asar sampai matahari menguning tanpa uzur, maka dia berdosa. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, menceritakan tentang salat orang munafik. Kata Nabi, tilka salatul munafik. Itulah salatnya orang munafik. Ya, dia yantaziru syams, yarkubu syams, dia menunggu matahari. Hatta idza kana baina qarnay syaitan, sehingga matahari dia tunggu hatta idza kanat baina qarnay syaitan, sampai matahari sudah menguning, sudah mau terbenam, maka dia pun berdiri, kemudian dia salat dengan cepat. Jadi tidak boleh, perhatikan ikhwan dan akhwat, tidak boleh seorang menunda-nunda waktu salat asar sampai matahari menguning kecuali ada uzur. Adapun kalau ada uzur, maka tidak jadi masalah. Uzur misalnya apa? Dia kejebak macet misalnya. Atau misalnya dia baru bersih daripada haid misalnya. Atau dia baru bangun tidur misalnya. Atau dia baru sadar dari kegilaannya misalnya ya. Atau misalnya uzur-uzur, atau dia di pesawat dan mendaratnya menjelang maghrib misalnya, sehingga dia sholat asar menjelang maghrib, tidak jadi masalah. Itu namanya waktu darurat, maka boleh dia kerjakan. Yang penting dapat 1 rakaat sebelum terbenam matahari. Tapi saya ingatkan ikhwan, ini namanya waktu darurat. Tidak boleh seorang sengaja sholat asar misalnya jam 5:30, nggak boleh. Nggak boleh. Kalau matahari masih putih, hayah, naqiyah, ya mungkin kira-kira jam berapa? Kira-kira mungkin kalau sekarang asar jam 3:15, mungkin jam 4:30 masih oke lah. Itu masih waktu. Tapi kalau sudah mulai jam 5, ini sudah menguning, maka tidak boleh kita menunda sholat asar sampai jam 5, kecuali ada uzur. Kalau kita sengaja menunda sholat asar sampai jam 5 sore, misalnya atau 5:30, maka kita berdosa, karena itu sholatnya orang munafik. Kecuali ada uzur. Kalau ada uzur tidak jadi masalah. Ya. Meskipun sah. Ustaz, saya sholat asar jam 5:30, sah atau tidak? Lihat dulu. Kalau sah, semua sepakat sah. Insya Allah sah. Tetapi kau kenapa menunda 5:30? Ada uzur enggak? Kalau enggak ada uzur, kau berdosa. Karena kau mengerjakan di waktu darurat. Tapi kalau kau ada uzur, enggak jadi masalah. Apa uzur tadi? Misalnya baru selesai haid, misalnya, atau di dalam perjalanan kejebak macet, tidak bisa mampir ke musola misalnya, atau ke masjid. Misalnya baru sadar daripada kegilaan misalnya, ya, atau banyak hal lah. Ya, yang misalnya ke dokter dan tidak bisa, bagaimana lagi ini ke dokter, dokternya nggak bisa kita tinggalkan sebentar misalnya. Ya, ada kesibukan yang mendesak tidak bisa kita tinggalkan. Ini namanya darurat, lain cerita. Ya, lain cerita. Baik.
ini adalah waktu asar. Jadi hati-hati, jangan kita sholat di waktu darurat, ketika matahari sudah mulai menguning sampai terbenam matahari. Ya. Akhir waktu darurat karena ada uzur, yaitu yang penting sebelum terbenam matahari. Adapun maghrib mudah. Maghrib awalnya adalah terbenam matahari, awal terbenam matahari. Akhir adalah awal waktu Isya, awal waktu Isya. Awal waktu Isya kapan? Itu ketika mega merah di langit hilang. Langit sudah hilang. Selama mega merah di langit masih ada, maka itu masih boleh waktu sholat maghrib, ya, masih boleh waktu sholat maghrib. Adapun Isya masuk ketika mega merah sudah hilang, berarti awal masuk Isya. Baik, kita bicara tentang Isya. Isya, maka ada khilaf di kalangan para ulama. Ada khilaf. Bismillah. Ada khilaf di kalangan para ulama. Semuanya ada khilaf, tapi ini khilafnya kuat. Yang pertama berpendapat bahwasanya waktu Isya akhir, ya, tentang berakhir pada terbit fajar, yaitu awal sholat subuh. Terbit fajar, yaitu awal sholat subuh. Jadi waktu Isya panjang sampai terbit fajar. Ya, awalnya jelas, awalnya ketika mega merah hilang, tapi akhirnya, ya, ada yang mengatakan sampai terbit fajar. Yang kedua mengatakan hingga akhirnya, yaitu setengah malam. Setengah malam atau sepertiga malam. Ada dua pendapat, ya. Sepertiga malam, ya. Sepertiga malam, ya. Sebagian ulama di Indonesia, ulama Syafi'iyah, mereka berpendapat waktu Isya berakhir pada terbit fajar. Namun saya Allah alam pendapat ini salah satu pendapat Imam Syafi'i juga, ya. Dan juga sebagian ulama bahwasanya akhir waktu Isya adalah muntasifil lail, setengah malam, seperdua malam. Bagaimana menentukan seperdua malam? 1/2 malam itu sama dengan awal terbit fajar, terbenam matahari hingga terbit fajar. Fajar dibagi dua. Jadi waktu terbenam matahari hingga terbit fajar berapa? Misalnya contoh, kita ingin tahu tengah malam kapan. Misalnya terbenam matahari adalah jam 6 sore. Terbit fajar jam 6 subuh. Maka kapan tengah malam? Gampang, jam 12. Jam 12 tepat adalah tengah malam. Karena dari jam 6 sampai jam 6, 12 jam. Bagi 2 berarti jam 12. Selesai. Tetapi ternyata tengah malam itu belum tentu jam 12. Saya ulangi, tengah malam tentu jam 12. Jangan kita menyangka tengah malam selalu jam 12. Karena ini rumusnya. Terbenam matahari sampai terbit fajar. Contoh kita sekarang. Terbenam matahari jam 6 kurang. Terbit fajar jam sekitar setengah 5, ya. Setengah 5, ya. Berarti kan sekitar cuma 10 setengah jam. 10 setengah jam. Nah, bagi 2, maka sekitar jam 11-an. Ternyata tengah malamnya sekitar jam 11. Maka jangan kita sholat Isya di atas jam 11. Nanti bisa dihitung dengan detail. Tapi maksud saya kasih gambar, nanti bisa hitung sendiri. Lihat kapan terbenam matahari, itu waktu maghrib, jadwal maghrib sama jadwal subuh. Berapa jam dibagi 2? Itulah tengah malam. Itulah tengah malam. Mungkin kira-kira sekitar jam 11. Oleh karenanya jangan sholat Isya. Kalau kita milih pendapat yang ini, maka jangan sholat Isya sebelum jam 11 setelah jam 11 malam. Usahakan sebelum 11 malam, kecuali ada darurat, ya. Maka tidak boleh, kesimpulannya di sini, ya. Tidak boleh kalau kita pilih pendapat ini, tidak boleh sholat Isya lewat tengah malam, kecuali darurat. Siapa yang sengaja sholat Isya jam 1 malam tanpa ada halangan, maka dia berdosa, karena inilah waktu setelah lewat tengah malam sampai subuh, waktu darurat. Ya, ini sama seperti kita bicara ketika masalah waktu sholat asar. Jadi tidak boleh sholat Isya lewat tengah malam kecuali darurat. Darurat contohnya tadi, ternyata kejebak macet atau pesawat baru mendarat misalnya, atau tertidur akhirnya baru bangun misalnya, ya, atau sakit sehingga tidak bisa mengerjakan sholat di awal waktu, dan seterusnya. Baik.
Yang terakhir adalah subuh. Ya. Subuh. Ya, maka diawali dari terbit fajar. Mudah ya. Awal adalah terbit fajar. Akhir adalah terbit matahari. Gampang, sunrise. Matahari. Ya. Ini mungkin yang perlu saya ingatkan kepada ikhwan-ikhwan, terutama masalah mengenai waktu salat asar sama waktu salat subuh. Ya, waktu salat subuh. Baik, kita lanjutkan. Menutup aurat. Maaf ini. Yang kedua adalah menutup aurat. Menutup aurat, masalah menutup aurat. Menutup aurat ada dua, ya. Perlu diingat. Menutup aurat di luar sholat dengan menutup aurat dalam sholat. Ini ada mirip tapi tidak sama. Ada mirip tapi tidak sama. Contoh menutup aurat dalam menutup aurat di luar sholat. Menutup aurat di luar sholat, ya. Bagi laki-laki. Bagi laki-laki apa? Yaitu dari lutut, antara lutut sampai pusar. Ya. Antara lutut sampai pusar. Antara lutut tidak termasuk aurat ya. Antara lutut hingga pusar. Bagi laki-laki antara lutut hingga pusar. Pusar tidak termasuk aurat, lutut tidak termasuk aurat. Aurat di bawah pusar sampai sebelum lutut, itu namanya aurat. Paha ada khilaf di kalangan para ulama ya. Tetapi dalam salat beda laki-laki ya. Bagi laki-laki ada tambahan menurut mazhab Imam Ahmad ya, antara lutut hingga pusar plus tambahan yaitu menutup pundak. Menutup pundak ya. Seorang sholat tidak boleh pundaknya terbuka, harus tertutup. Ini di antara pendapat Imam Ahmad rahimahullahu taala, mufradat Imam Ahmad. Yang lain tidak berpendapat. Yang lain berpendapat hukumnya sunnah menutup pundak ya. Menutup pundak hukumnya sunnah. Adapun Imam Ahmad mengatakan wajib, harus pundak ditutup, harus pundak ditutup. Ini contoh bahwasanya aurat dalam sholat beda dengan aurat di luar sholat. Kita bicara bagi wanita misalnya, bagi wanita. Bagi wanita aurat jelas ya. Misalnya sebagian ulama berpendapat ya. Sebagian berpendapat contoh bagi wanita kaki aurat. Kaki aurat. Kaki aurat. Wajah aurat atau bukan ada khilaf. Ada khilaf ya. Wajah aurat atau bukan di luar salat ada khilaf. Ada yang mengatakan wajah aurat harus ditutup, ada yang mengatakan tidak ditutup. Tetapi dalam salat bagi wanita ya, wajah bukan aurat. Sepakat, wajah bukan aurat. Dalam salat dibuka, jangan ditutup. Justru disuruh dibuka. Kalau di luar salat wajah ditutup. Tapi masalah itu aurat atau bukan urusan lain, tapi disunahkan untuk ditutup. Adapun dalam salat wajah bukan aurat. Kemudian kedua tangan kaf di sini sampai sini boleh dibuka. Ya, boleh dibuka ya. Hanya saja khilaf di kalangan para ulama, apakah kalau kita sholat wanita ini sholat Allahu Akbar, apakah ininya boleh terbuka? Ininya dalam telapak tangan jelas boleh dibuka. Tapi bagaimana dengan punggung tangan? Punggung tangan, maka ada khilaf punggung tangan apakah dalam sholat boleh terbuka atau tidak? Saya lebih condong akan bolehnya punggung tangan karena banyak ulama mengatakan al-yadan, dua tangan ya. Dan tidak ada spesifik mengatakan bahwasanya yang hanya boleh dibuka adalah bagian telapak, kalau sini harus ditutup. Wallahu alam bisawab. Memang ada khilaf dalam masalah ini, tapi ya, menurut saya sebagaimana pendapat Ibnu Taimiyah dan yang lainnya bahwasanya kedua tangan boleh kebuka, baik bagian dalam maupun punggung. Ya, wallahu alam bisawab. Kalau mau hati-hati mending ditutup daripada kita masuk dalam masalah khilaf, tapi yang benar tidak jadi masalah. Kemudian juga misalnya kaki ya. Kaki juga ada khilaf. Sebagian ulama berpendapat kaki terlihat nggak ada masalah. Kalau nggak salah ini mazhab Hanafiyah, tidak jadi masalah kaki sholat kelihatan kaki wanita. Kaki wanita ini kita bicara tentang wanita. Kaki terlihat tidak ada masalah. Makanya terkadang kalau kita Masjid Nabawi, kita dapati banyak orang ibu-ibu ya. Saya bagaimana sering ditanya oleh para jamaah umrah, jamaah haji, kita dapati ibu mereka sholat kakinya terbuka. Ya, karena memang ada pendapat mengatakan
dalam sholat kaki dibuka nggak ada masalah. Kaki dibuka tidak jadi masalah. Di luar sholat adalah aurat. Kemudian juga misalnya wanita masih belum balik, masih umur 6 tahun pingin sholat. Apakah dia boleh sholat tidak pakai jilbab? Harus pakai jilbab. Kalau dia di luar rumah, untuk di luar sholat, dia tidak apa-apa tidak pakai jilbab karena dia belum balik, masih 6 tahun. Tapi ketika dia sholat, dia harus pakai jilbab, tutup badannya kecuali wajah dan tangannya. Ya. Ini maksud saya beda antara menutup aurat antara dalam sholat dan di luar sholat. Maka jangan disamakan. Dalam sholat punya aturan tersendiri. Ya. Dalam sholat punya aturan tersendiri. Ya. Ya. Kemudian tadi niat yang berikutnya adalah bersih dari hadas. Yang sudah kita pernah bahas, yaitu dengan berwudu atau bertayung atau mandi junub. Kemudian suci dari najis, tadi sudah kita bahas juga. Ya, suci dari najis sudah kita bahas. Kemudian juga niat, ya. Niat dalam hati sudah pernah kita bahas juga. Yang terakhir adalah menghadap kiblat. Kita bahas sekarang juga. Menghadap kiblat ya. 1 2 3 4 5 6. Menghadap kiblat, pendapat yang rajih bahwasanya ada khilaf memang, ya, khilaf. Apakah harus, ya, pertama harus menghadap zat Ka'bah. Pendapat yang kedua cukup menghadap arah Ka'bah. Ini khilaf jika tidak di depan Ka'bah. Jika tidak di depan Ka'bah. Kalau seorang sholat depan Ka'bah, ya menghadap Ka'bah langsung. Tapi bagaimana jika dia tidak di depan Ka'bah? Misalnya kita di Indonesia, misalnya kita di kota Mekah tapi jauh, kita di kota Madinah. Apakah harus kita berusaha persis di zat Ka'bah ataukah cukup arah Ka'bah? Yang benar bahwasanya cukup menghadap arah Ka'bah, tidak harus zat Ka'bah. Yang penting misalnya, oh Ka'bah di mana? Utara, ya sudah menghadap. Ka'bah di mana? Di selatan. Yang penting selatan. Mau belok dikit kiri, belok dikit kanan, belok dikit kiri, nggak ada masalah. Yang penting masih arah sana. Yaitu selama kemiringan tidak sampai 45 derajat, ya. Cuma 30 derajat, cuma 10 derajat, maka masih dianggap menghadap Ka'bah. Karena memang yang diwajibkan oleh syariat bukanlah zat Ka'bah tapi arah Ka'bah, ya, arah Ka'bah. Di antara dalilnya banyak, di antara dalilnya Allah mengatakan syatral masjidil haram, arahkanlah wajah kalian ke arah Masjidil Haram. Syatra itu artinya ke arah, nahwa, bukan zat Ka'bah. Dan Masjidil Haram ternyata bukan cuma Ka'bah, Masjidil Haram masjid luas, bahkan sebenarnya mengatakan Mekah itu semua tanah haram disebut dengan Masjidil Haram. Berarti bukan zat Ka'bah, tapi ke arah Masjidil Haram, itu ke arah tanah suci di Mekah. Kemudian juga kata Nabi SAW, ma bainal masyriq wal maghrib kiblah. Ketika Nabi bicara tentang kota Madinah, Nabi mengatakan antara timur dan barat adalah kiblat. Karena orang Madinah menghadap selatan. Nabi mengatakan selama kalian masih menghadap antara timur dan barat, maka masih benar menghadap kiblat. Berarti arah kiblat tidak harus zat Ka'bah. Jadi maksudnya kalau kita yang sudah kiblat sana, enggak usah repot-repot cari ini kemudian kompas harus persis kanan kiri. Enggak seperti itu, enggak sesulit itu. Pokoknya arahnya kompasnya miring, udah taruh aja salat Allahu Akbar, enggak ada masalah. Karena tidak harus persis ke zat Ka'bah. Kecuali kalau kita di dalam Masjidil Haram, ya depan Ka'bah, ya jangan kita hadap kanan, ya sudah depan Ka'bah, hadap Ka'bah. Kemudian juga di antaranya Nabi SAW mengatakan, idza ataitumul ghaita fala tastaqbilul qiblata wala tastadbiruha walakin syarriqu aw gharribu. Kata Nabi, kalau kalian buang hajat, maka jangan menghadap kiblat, ya, dan jangan membelakangi kiblat. Maksudnya kalau penduduk kota Madinah, yaitu jangan menghadap selatan, jangan menghadap utara. Tetapi syarriqu aw gharribu, tapi ada hadap timurlah atau hadap baratlah, ya. Berarti selama masih menghadap timur atau barat untuk penduduk kota Madinah, maka berarti tidak menghadap kiblat. Berarti selama menghadap selatan, meskipun agak miring dikit, kiri dikit, kan tetap dianggap menghadap kiblat. Ini ingin sampaikan, maksud saya tidak perlu kita repot-repot, misalnya verifikasi, misalnya akhirnya masjid jadi miring-miring. Tidak harus, ya. Kecuali kalau kita bangun masjid baru, ya kita berusaha menghadap Ka'bah. Tapi kalau sudah terjadi cuma miring-miring sedikit, tidak sampai 30 derajat, sholat saja, nggak usah kita ribut, nggak usah, ya sah, karena yang wajib bukan menghadap zat Ka'bah. Tapi ini saja yang mau saya sampaikan pada kesempatan kali ini mengenai syarat-syarat sholat. Wallahu a'lam bishawab. Ini saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.